Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نود التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين يا رب العالمين. Ikhwatul iman, jemaah sekalian, para hadirin, para jemaah sekalian, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kembali diberikan oleh Allah kemudahan untuk terus bisa melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah di masjid dan juga melanjutkan majelis ilmu kita, mudzakarah, belajar bersama, murajaah bersama tentang ilmu mawarith, yaitu fikih memahami secara detail apa-apa yang berkaitan dengan harta peninggalan mayit. Setelah kita membahas tarikah, yaitu harta yang siap dibagi, maka kita melanjutkan kepada jumlah yang dibagikan atau al-furud al-muqaddarah fil Qur'anil Karim, di mana ada dua secara garis besar. Ashabul furud, para ahli waris itu tergolong orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah mendapatkan bagian-bagian yang sudah Allah tentukan, di mana ada setengah an-nisf, ada juga seperempat ar-rubu', ada juga seperdelapan ats-tsumun, dan juga ada ats-tsuluts yaitu sepertiga, dan juga seperenam as-sudus, dan juga 2/3 tsulusan. Secara garis besar yang lain nanti ada pembahasan ashabus asabah, orang-orang yang mendapatkan harta warisan itu dari sisi asabah. Ikhwatul iman, jemaah sekalian, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang siapa saja yang mendapatkan setengah harta warisan dan juga yang mendapatkan seperempat dan seperdelapan. Setidaknya kita nantinya akan membahas siapa di antara ahli waris ini yang mendapatkan sepertiga. Jadi yang dulu ini yang mendapatkan adalah yang setengah. Ini slide-nya tidak mau pindah ini ya. Jadi ikhwatul iman, kemarin pada pertemuan yang lalu yang mendapatkan setengah ini secara singkat saya jelaskan, ada anak perempuan, bintun. Ada juga cucu perempuan dari anak laki-laki, dari jalur laki-laki, yaitu bintu benin. Ada juga saudara perempuan seayah dan seibu, yaitu ukhtun syaqiqah. Ada juga saudara perempuan seayah, ukhtun li'ab, dan ada suami. Ya, suami itu bisa mendapatkan setengah warisan dari istrinya yang meninggal dunia
dengan syarat istri tersebut tidak memiliki anak. Nantinya kalau memiliki anak maka berubah dari yang setengah menjadi seperempat. Kemudian ikhwatal iman jemaah sekalian, masuk kita pada orang-orang yang mendapatkan sepertiga atau 2/3 terlebih dahulu. Karena mudah untuk mengingat, siapapun yang mendapatkan setengah yang jumlahnya 1 orang, misalkan anak perempuan 1 orang dapat setengah, saudara perempuan dia ini tidak ada siapapun kecuali dia, yaitu dengan syarat-syarat tertentu yang sudah ditentukan, maka dia bisa dapat setengah. Tatkala jumlah dari ashabul furud yang mendapatkan nisf itu berjumlah 2 orang atau lebih, maka ahli waris ini akan mendapatkan 2/3. Ya. Jadi kalau kita bahas dari 2/3, siapa saja yang akan mendapatkan 2/3 bagian? Yang pertama adalah bintan, ya, yaitu 2 anak perempuan atau lebih. Misalkan ada si mayit meninggal dunia, kemudian memiliki 2 atau 3 anak perempuan, maka 2 anak perempuan atau 3 anak perempuan ini mendapatkan 2/3 bagian dari harta warisan yang ditinggalkan. Dan itu nanti dibagi 3 secara rata. Dengan syarat, nanti ada syaratnya, diantaranya tidak ada anak laki-laki. Kenapa? Karena nanti kalau ada anak laki-laki, berubah dari 2/3 itu menjadi asobah. Ini kalau nanti mau mudah, bisa cukup mencari jadwal waris, ya, seperti yang saya pegang ini. Nanti tinggal dilihat siapa di sini, misalkan anak perempuan itu kemungkinan mendapatkan setengah kalau sendirian, mendapatkan 2/3 jikalau jumlahnya lebih dari 1. Begitu juga hal tersebut menegaskan apa yang Allah firmankan, fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Jikalau mereka ini berjumlah 2 atau lebih, maka kata Allah falahunna thulutsa ma tarak, maka diberikan 2/3. Kemudian juga cucu perempuan dari jalur laki-laki. Kalau yang sebelumnya bisa dapat setengah kalau dia sendirian atau tunggal, tapi kalau 2 atau 3 orang, maka dia juga akan mendapatkan 2/3. Nanti dibagi sebagaimana jumlah mereka ada berapa. Kemudian ikhwatal iman, yang mendapatkan 2/3 itu ada ukhtun syaqiqah yang jumlahnya 2 orang atau lebih. Ukhtun syaqiqah itu adalah saudara seayah dan seibu, saudara perempuan dari si mayit. Dengan syarat nantinya dia ini posisinya hanyalah sendiri. Jadi kalau nanti ada mayit kemudian tidak punya siapa-siapa, dia ini meninggalkan misalkan saudara perempuan yang jumlahnya 2 orang atau 3 orang, maka ini yang nanti menjadi ahli waris yang mana mendapatkan 2/3. Kemudian ikhwatul iman, sama halnya dengan saudara perempuan yang seayah. Jadi saudara perempuan seayah itu ibunya beda tapi ayahnya sama, itu namanya ukhtun li'ab. Kalau jumlahnya 2 orang atau lebih, maka dia berhak mendapatkan 2/3 dari harta warisan. Ikhwatul iman jemaah sekalian, pastinya suatu syarat itu harus dipenuhi, ya. Dan ini yang menjadikan kita ini agak malas untuk menghafal, ya, karena syarat-syaratnya banyak. Misalkan kalau tadi
ukhtun syakikoh itu mendapatkan 2/3. Syaratnya salah satunya adalah tidak ada akhun syakik, tidak ada saudara laki-laki dari si mayit gitu. Kemudian juga dia ini kalau ingin mendapatkan 2/3 adanya saudara perempuan itu jumlahnya 2 atau lebih tadi. Dan tidak ada anak dari si mayit yang masih hidup, baru itu dapat 2/3. Karena kalau punya anak, yang mana anak dari si mayit ini adalah anak laki-laki, maka dia akan terhalang oleh keberadaan anak tersebut, malah tidak dapat apa-apa. Dan juga ada syarat yang lain, yaitu tidak ada ayah, gitu ya. Tidak ada ayah dari si mayit. Nanti kita akan sampai pada bab al-hajb wal mahjub. Al-hajb wal mahjub itu kalau seumpama ada ahli waris banyak, kemudian dilihat siapa yang akan mendapat warisan, siapa yang tidak. Siapa yang terhalang secara 100% terhalang, atau berubah yang harusnya dapat setengah misalkan kemudian dapat 1/4 ya. Baik. Itu yang mendapatkan 2/3. Kemudian ada ahli waris itu yang akan dapat 1/3, yaitu ats-tsuluts. Di mana ats-tsuluts ini diberikan kepada ibu si mayit. Ibu si mayit ini Pak ada 2 kemungkinan. Bisa dapat 1/3 atau bisa dapat 1/6. Kalau si mayit ini meninggal ibunya masih hidup, ini pasti dapat dia. Dapatnya berapa? Kita lihat. Kalau si mayit ini tidak memiliki anak atau far'un waris, cucu misalkan, maka si ibu ini akan dapat 1/3. Dikatakan dalam Al-Quran itu fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi tsuluts. Jikalau si mayit tidak punya anak, walad itu anak, baik waladun anak laki-laki atau waladun anak perempuan, atau bahkan cucu perempuan dari jalur laki-laki atau cucu laki-laki dari jalur laki-laki. Akhirnya ahli warisnya misalkan hanya ibu bapaknya, maka diberikan kepada ibu ini fali ummihi tsuluts. Jadi fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi tsuluts. Tetapi berarti dipahami dari situ, mafhum mukhalafahnya di antaranya ada kondisi si ibu ini enggak dapat 1/3, tetapi dapat berapa? 1/6. 1/6. Kapan itu? Ketika si mayit ketika meninggal ini punya anak, atau ada para saudara dari si mayit yang berjumlah banyak, baik itu saudara seayah seibu, saudara seayah saja, atau saudara seibu saja. Jadi paling mudah untuk mengingat-ingat bagian ibu itu patokannya ada di anak dari si mayit, Bapak Ibu. Jikalau ada mayit meninggal dunia, kemudian dia tidak memiliki anak, kemudian ibunya masih hidup, maka bagian dari ibu dari si mayit ini adalah 1/3. Berarti kalau ada anaknya, si mayit ini punya anak, berarti nanti berubah. Bagian dari ibu si mayit ini tidak lagi 1/3, tetapi dia ini menjadi 1/6 ya. Jadi kalau mau dirincikan, syarat seorang ibu mendapatkan 1/3 itu: 1, mayit meninggal tidak memiliki anak atau far'un waris, tidak memiliki cucu laki dari jalur laki, cucu perempuan dari jalur laki. Kemudian yang kedua,
tidak ada saudara-saudara dari mayit. Nanti juga ada hal yang lain. Kemudian di antara yang mendapatkan 1/6, ibu ini dapat 1/6, berarti tadi salah satunya anak dari si mayit masih hidup, atau adanya saudara dari si mayit secara mutlak. Ada juga dalam urusan ibu ini nanti ada mendapatkan 1/3 yang disebut dengan thuluthul baqi, di mana nanti ketika orang ini meninggal, misalkan suami meninggal, kemudian ada istri, kemudian ada ibu dan bapak dari si mayit. Ini nanti si ibu di sini mendapatkan thuluthul baqi. Baik. Itu yang mendapatkan 1/3 dan 1/6 ya. Kalau yang mendapatkan 1/6 ini agak banyak Bapak Ibu, di mana di antaranya ada 7 kalau dirincikan ya. Di antaranya apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa li abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Jadi seseorang ibu dia bisa mendapatkan 1/6 dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, dengan syarat tadi fa in kana adanya saudara, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Jadi si mayit punya saudara maka ibu diberi 1/6. Ini dalilnya. Mimma taraka in kana lahu walad ya. Begitu juga adanya anak ya. Kemudian juga ada nenek. Kalau ibunya tidak ada, maju neneknya. Neneknya ini misalkan si mayit punya ibu. Ibunya sudah meninggal, tetapi neneknya masih panjang umur. Ya. Maka di sini ikhwatal iman, Nabi SAW ini dengan menggunakan dalil hadis ditetapkan bahwasanya annan Nabi SAW ja'ala lil jadda as-sudus, menjadikan nenek di sini mewakili si ibu tadi, karena ibunya sudah tidak ada tapi nenek masih ada, maka berurutan dia maju, dia mendapatkan nantinya bisa juga mendapatkan 1/6 ya. Ini secara singkat begitu. Nanti kalau mau didetailkan nenek itu ada nenek dari jalur bapak, ada nenek dari jalur ibu gitu ya. Kemudian ikhwatal iman jemaah sekalian, Nabi juga pernah memutuskan atau menetapkan bintul ibn, cucu perempuan dari jalur laki-laki. Jadi ada mayit punya anak laki-laki, kemudian anak laki-lakinya punya anak perempuan, itu namanya bintul ibn ya. Jadi yang menjadi ahli waris itu kalau dalam warisan itu adalah cucu perempuan dari jalur laki-laki. Kalau cucu perempuan dari jalur perempuan ini tidak masuk dalam kategori ahli waris. Misalkan si mayit punya anak perempuan, kemudian anak perempuannya punya anak perempuan, nah ini enggak masuk kategori ahli waris ya. Nanti dia minta dari bapaknya saja gitu ya. Ikhwatal iman jemaah sekalian, cucu perempuan ini memang memiliki banyak variasi kemungkinan mendapatkan ya. Bisa dapat setengah tadi kalau dia sendirian, bisa dapat 2/3 kalau dia lebih dari 1 dan lain sebagainya. Bahkan bisa juga dia ini mendapatkan 1/6 ya. Kapan? Satu syaratnya itu jikalau tidak ada cucu laki-laki dari jalur laki-laki ya. Kemudian juga kalau dia ini bersama far'un warith ya, atau bintun, anak perempuan yang mendapatkan ashabul furud setengah ya. Nah ini, dan ini sesuai dengan ketentuan
mana dalam hadis rawahul Bukhari yang diriwayatkan dari Bukhari, hadis sahih, qadon Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan bagian dari apa? Bintul ibn itu mendapatkan 1/6 ketika dia bersama dengan anak perempuan tunggal yang dapat setengah. Jadi dalam hadisnya dijelaskan qadon Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sudusa li bintil ibn ma'a bintis sulub. Nah, ini rawahul Bukhari. Jadi dari sini Pak, para ulama itu berijtihad. Ini dalil Quran, ini dalil hadis. Maka nanti ditetapkan syarat-syaratnya. Kalau bintul ibn ini bersama bintu sulub, yaitu anak perempuan tunggal yang mendapatkan setengah, maka dia oleh Nabi diberikan 1/6. Maka dijadilah ketentuan, kapan dia dapat 1/6 kalau seperti ini, kapan dia dapat setengah kalau seperti ini, ya, di mana tadi sudah saya sampaikan dasar-dasar hukumnya. Ikhwatul iman jemaah sekalian, ayah juga, ya. Jadi yang 1/6 tadi ada ibu dengan syarat ketentuan dia berlaku, ada nenek jaddah, ya, dengan syarat dan ketentuan berlaku, ada juga anak perempuan dari anak laki-laki yaitu bintul ibn, cucu perempuan dari jalur laki-laki, ada juga saudara perempuan seayah, ya. Jadi saudara perempuan seayah tadi ukhtun li'ab, ya, saudara perempuan seayah. Lalu juga ada ayah. Ayah si mayit itu bisa dapat kemungkinan mendapatkan apa? 1/6 betul. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad. Jadi untuk kedua orang tuanya, berarti ibu bapak kan, ibu juga bisa dapat 1/6 dengan syarat-syarat tertentu tadi. Bapak berarti juga bisa mendapatkan 1/6 dengan syarat-syarat tertentu. Jadi bapak itu Pak ada diantaranya 3 jalur untuk dapat warisan dari harta anaknya. Jadi selama ini kalau memahami ahli waris itu dari anak saja, maksudnya anak selalu jadi ahli waris, itu pemahaman yang salah. Bahwasannya orang tua bisa menjadi ahli waris bagi anaknya yang meninggal duluan. Misalkan dia punya anak kaya, walaupun sudah berkeluarga, walaupun sudah punya anak, lalu si anak laki-laki misalkan ini meninggal, maka bapak dari anak tersebut bisa mendapatkan harta warisan. Nanti tinggal dilihat posisinya bapak seperti ini, dilihat ahli waris yang lain. Bisa jadi bapak ini dapat 1/6. Jikalau apa? Jikalau anak laki-lakinya punya anak, nah, maka dia nanti diberikan 1/6. Tapi ternyata ketika anak laki-lakinya meninggal, ini tidak ada anak sama sekali. Dia belum punya anak, alias bapak ini belum punya cucu dari anak laki-laki ini. Maka nanti bapak di sini bisa menjadi asobah. Nanti kita akan jelaskan asobah itu seperti apa di pertemuan yang akan datang. Ikhwatul iman jemaah sekalian, maka di sini bapak mudahnya kalau mendapatkan 1/6 itu jikalau ada seorang mayit, dia meninggal dunia masih punya bapak dan juga masih punya anak. Nah, maka di sini bapak hanya diberikan 1/6. Kemudian ada juga kakek. Kakek ini posisinya tadi menggantikan bapak jikalau bapaknya itu sudah tidak ada. Mayit punya bapak, punya kakek. Kok dia si mayit ini ketika meninggal bapaknya sudah tidak ada alias sudah meninggal duluan, tapi kakeknya ternyata yang masih hidup, maka nanti kakek yang maju menggantikan bapak yang sudah meninggal tadi. Dan ada juga yang mendapatkan 1/6 di sini adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, yaitu
akh lium ya. Jadi ikhwah ini akh lium. Seibu itu berarti ada orang menikah 2 kali. Misalkan perempuan ini menikah dengan Abdullah, punya anak, kemudian cerai atau meninggal, baik cerai mati atau cerai secara hidup. Lalu perempuan ini menikah lagi dengan laki-laki lain, misalkan Ahmad ya. Lalu punya anak dari Ahmad ini, maka ini namanya saudara seibu. Antara anaknya Abdullah dengan perempuan ini dan anaknya Ahmad dengan perempuan ini, yang sama-sama perempuan ini satu-satunya anak dari Abdullah dan Ahmad ini adalah saudara seibu ya. Itu panjenengan coba ingat-ingat, mungkin punya saudara seibu atau mungkin punya saudara seayah. Kalau saudara seayah itu biasanya bapaknya poligami, nikah satu, nikah lagi, nikah lagi, nikah lagi. Jadi anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, itu namanya saudara seayah. Dan itu mahram, Pak. Kalau saudara seayah itu mahram loh. Dan panjenengan saliman pun itu boleh, saudara seayah itu ya. Maka dari itu jangan sampai dihilangkan, jangan sampai tidak dianggap. Karena biasanya gini, ada kemarin itu tanya, saya punya bapak saya nikah lagi, Ustaz. Lalu saya itu tahu ya, ibu saya itu juga tahu kalau bapak itu nikah lagi. Hanya saja enggak ada sambung silaturahim. Kenapa? Karena mereka khawatir, mungkin kalau nanti ibu juga khawatir kalau saya nanti nyambung silaturahim dikira mau cari warisannya bapak. Padahal ya kami tidak ada maksud untuk itu ya. Ikhwatul iman jamaah sekalian, namanya saudara seayah itu dekat ya. Karena satu darah ya, satu nasab itu. Kalau bin itu sama ya. Dan orang dulu, zaman dulu itu kan biasa, nikah banyak itu biasa. Hanya sekarang saja pergolakan itu menjadi orang itu seakan-akan kalau nikah lebih dari satu itu kayak aib, kayak takut, kayak ini dan itu ya. Tapi sebenarnya kalau bisa buat adil, semakin banyak anak, semakin banyak istrinya, ya baik, semakin banyak pahalanya dalam memberikan nafkah. Yang penting bisa adil. Tapi kalau satu saja sudah kurus-kurus gitu ya, anaknya kurus, istrinya kurus, ya enggak usah lah Pak. Nanti jenengan malah dosa karena menyakiti orang-orang itu. Apalagi setelah nikah sana, nikah sini, nikah sana, tidak diperkenalkan, akhirnya meninggal dunia, dari keluarga ini bagi-bagi warisan, yang sana tidak berani datang. Kenapa? Karena tidak merasa legal pernikahannya. Dari situlah kedoliman itu nanti akan timbul. Baik, itu ashabul furud yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini, yaitu secara singkat saja ya. Tetapi nanti kalau mau detail, cari jadwal waris, kemudian panjenengan baca ya. Misalkan ini bapak itu punya 3 kemungkinan, dapat 1/6 bisa, jalur asobah bisa, dan juga ada asobah yang dua-duanya dapat, asobah juga jalur ashabul furud. Bapak ini paling spesial ya, karena memang bapak ini yang menjadi penyebab keberadaan kita di dunia. Nah, ini ashabul furud nih. Nanti ada juga ashabul asobah. Nanti saya jelaskan pada pertemuan akan datang ini bagian asobah ya. Karena ini slide-nya ini macet ini, nggak bisa jalan. Padahal di saya sudah jalan, di jenengan itu nggak jalan. Ya, saya coba tadi cabut ya juga mati aja. Monggo, mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan baik yang berkaitan dengan ashabul furud atau berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang sebelumnya sudah kita pernah bahas. Ya. Ini sudah saya pindah, cuman tidak mau pindah ini Pak. Nggak tahu, terlalu setia itu. Ya. Bisa dipahami Pak ya. Minimal panjenengan sendiri lah Pak ya. Mungkin di sini ada yang jadi suami, ya pasti ya, yang sudah nikah. Berarti kira-kira suami bagiannya berapa Pak? Kalau enggak setengah,
seperempat. Nggih. Panjenengan itu kalau istrinya meninggal, itu kalau enggak setengah, seperempat. Ya. Nggak usah mikir, nek bojoku meninggal aku oleh warisan apa ya? Panjenengan lihat, kalau istri jenengan pakai emas-emasan, yaitu harta warisannya. Misalkan dia pakai kalung, apalagi dia itu sering ikut arisan, kemudian dari situ dia beli tas yang mahal-mahal, yaitu harta warisannya. Atau pernah panjenengan misalkan pakai ngasih mahar ke beliau itu, ke istri panjenengan itu misalkan 100 gram emas, yaitu diingat-ingat, ini warisan bojoku 100 gram emas. Yang repot jenengan ngasih maharnya cuman seperangkat alat sholat. Nah niku. Pas meninggal dapat setengah, ya dapat mukena sama seperangkat alat sholat, cuman mukena sama sejadah. Berarti cuman dapat mukena tok. Ya sampean milih sejadah aja gitu. Biar bisa dipakai. Nanti yang lain untuk ahli waris yang lain, khususnya yang perempuan ya. Kalau ada ya Pak ya. Mungkin ibunya perempuan itu. Kalau panjenengan ini sebagai seorang suami, berarti kemungkinan tadi kalau tidak seperempat, setengah. Lihat, kalau istri jenengan itu adalah janda beranak ketika dinikahi, berarti kemungkinan jenengan dapat setengah berat karena sudah punya anak tadi. Walaupun panjenengan mandul gitu. Kenapa? Karena dia juga sudah punya anak dari pernikahan sebelumnya dan itu dianggap punya anak. Maka kesempatan panjenengan hanya dapat seperempat. Itu kalau panjenengan panjang umur. Kalau panjenengan meninggal duluan, berarti yang jadi ahli waris siapa? Istrinya. Nah kalau istri, berarti kemungkinan dapat berapa? 2 kemungkinan, seperempat atau 1/8. Ini mudah itu. Jadi kalau semakin tidak ada anak, bagian jenengan semakin banyak. Sama, kalau panjenengan tidak punya anak meninggal, bagian istri semakin banyak, 1/4. Tapi kalau punya anak, bagian jenengan kalau dia itu awalnya setengah jadi 1/4, kalau istri yang awalnya 1/4 jadi 1/8. Oke? Baik. Sekarang kalau panjenengan jadi bapak, ini kan yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah usia 60, 50 kan sudah jadi bapak ini. Kok panjenengan panjang umur sampai usia 70, anaknya kan sudah sukses-sukses, kok meninggal? Berarti tadi kalau panjenengan itu punya cucu, berarti bagian jenengan semakin sedikit. Ya, ini repot kalau terlalu menjiwai. Pas dapat cucu nangis dia. Lapo kayak kok nangis? Bagian warisanku iki titik. Ini repot ini. Ya sudah Pak, dijalani aja. Ya, jangan terlalu dipikirkan. Ya, dapat alhamdulillah, hendak dapat ya inna lillah. Jadi kalau bapak itu mesti dapat. Ya, nanti ada ahli waris yang pasti dapat. Bapak pasti dapat, ibu pasti dapat, anak pasti dapat, istri atau suami pasti dapat dari pasangannya. Yang penting jangan cerai sampai dia mati. Jadi walaupun panjenengan itu punya istri yang cerewet, walaupun lebih tua, nanti ketika nikah cari yang 10 tahun lebih tua, ditanya, kenapa kok sampean kok cari yang lebih tua? Apa sudah cinta mati? Jawabannya ndak enak. Ya biar mati duluan dia, biar saya dapat harta warisan dari dia. Ini yang repot ya. Jadi kalaupun itu lebih tua, berarti kesempatan jenengan itu untuk jadi ahli waris lebih besar dibandingkan panjenengan yang lebih tua. Karena memang sunnatullahnya yang lebih tua itu meninggal duluan. Tetapi bisa jadi anak yang masih usia muda meninggal lebih dulu dari orang tuanya. Maka orang tuanya yang menjadi ahli waris terhadap anaknya tadi, gitu ya. Jadi bapak di sini kalau panjenengan posisinya bapak, berarti punya kemungkinan dapat warisan dari anaknya yang meninggal. Makanya kalau anak kok ada medit itu sama orang tua itu, salah-salah orang tuanya nggak terima, cepat mati nih kok. Kenapa? Biar dapat warisan bapaknya nih kok. Tapi kalau dia loman sama orang tuanya, mesti didoakan kan sama orang tuanya. Muga-muga panjang umur nak, sampean nak. Yang repot mau wedit Pak, anak ini medit sama orang tuanya. Akhirnya orang tuanya tidak pernah doakan kita, malah gerundel. Oh doa anak akeh nggak tahu ngirim rekening blas sih. Transferan ndak ono. Malah nek Idul Fitri gawa mobil dikosongi muline penuh.
Ya gabah digawa, napa niku padi beras digawa kabeh tekan desa. Kok ya gak ono transferan ya malah ngerampok mulai iki. Malah jengkel bapak niku. Akhire Allah niku Maha Adil, mati anak niku. Dapat warisan ya. Alhamdulillah anjene Gusti Allah iki luar biasa ya. Jadi Pak, kalau ada anak seperti itu jangan ditahan. Dalam artian apa? Pasangannya harus tahu diri memang. Kalau ada pasangan yang tidak tahu diri, sampai-sampai dalam hukum fikih itu gini Pak. Berhak loh orang tua itu meminta anaknya, anak laki-lakinya khususnya itu, untuk menceraikan istrinya jikalau si anak ini atau khususnya si mantu ini tidak berbakti kepada mertuanya. Karena mertua itu posisinya sama dengan orang tua. Lah kasus yang ada itu terkadang mantu sama mertua ini tidak akur. Akhirnya apa? Ketika si anak mau berbakti sama orang tuanya takut sama pasangannya. Nah ini sudah normal ini. Walaupun dalam harta warisan antara mantu dan mertua ini adalah orang lain, tetapi dalam urusan birrul walidain itu sama posisinya. Anak kepada orang tua kandung itu sama dengan anak kepada mertua atau mantu kepada mertua. Sehingga dikatakan orang tuamu adalah diantaranya satu bapak ibu dari pasanganmu dan bapak ibu yang telah melahirkanmu, dan juga ada yang ditambahkan yang mengenalkanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu guru-gurumu, itu orang tuamu. Saya kira itu Pak, waktunya sudah habis, sudah setengah jam lewat, ada waktu 15 menit atau 10 menit untuk diskusi atau tanya jawab. Monggo yang akan mungkin ada yang ingin ditanyakan, insyaallah itu yang bisa saya sampaikan. Sampun nggih. Biasanya kalau tidak ada warisan itu sepi Pak pertanyaannya. Alhamdulillah. Yang jelas untuk saat ini kita sedikitnya sudah mengetahui nggih, harta warisan itu seperti apa. Sebenarnya sudah ada pembahasannya dari dulu. Nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah kalau ada panjang umur tentang asobah. Asobah itu siapa? Bahkan nanti asobah ini Pak yang nantinya juga berkaitan dengan wali nikah. Wali nikah itu asobah. Nah nanti kalau asobah dapat banyak, kok enak gitu ya. Padahal asobah itu katanya sisanya kok dapat banyak katanya. Makanya kadang kurang pas diartikan asobah itu sisa. Insyaallah itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat walaupun sedikit. Kita semakin tahu, semakin kenal dan tidak asing untuk mengenal bagian-bagian kita kelak kalau kita menjadi ahli waris atau tatkala nanti kita akan mati. Bahkan dari sekarang kita pun sudah bisa mengenalkan anak-anak kita kepada ahli waris yang lain, khususnya saudara-saudaranya yang mana nanti dia akan berhak menjadi ahli waris. Atau misalkan punya bapak ibu yang tinggal di desa, yang mana nantinya itu tidak tahu menahu cucunya ini. Kasih tahu, nak kalau bapak meninggal, terus mbahmu si ono, jangan lupa nak ya, mbahmu ku ahli warisnya bapak. Jangan kamu coret begitu saja atau jangan kamu hilangkan begitu saja. Atau bahkan Pak, saudara perempuan tadi kan jadi ahli waris ya. Saudara perempuan tuh ada yang kemungkinan dia dapat setengah, ada kemungkinan dapat 2/3 gitu kan. Itu juga terkadang sama ponakannya itu dihilangkan begitu saja. Sehingga apa? Sehingga dia keberadaannya itu tidak dianggap gitu loh. Padahal seharusnya dia ini menjadi ahli waris. Nah ini namanya kedzaliman. Nah taunya kita siapa tadi yang dapat setengah, siapa tadi yang dapat 1/6, siapa tadi yang dapat 2/3. Ada di situ saudara perempuan saya seibu, apalagi saudara laki-laki. Saudara laki-laki itu Pak, wis cepet mesti dapat itu, banyak dapatnya selama tidak ada ayah loh ya, dan tidak ada anak laki-laki, dan tidak ada di asobah. Jadi kalau panjenengan nanya, loh saudara laki-laki kok gak disebut plus ini, rugi aku hadir ini. Besok Pak disebut ya. Di asobah itu rata-rata laki-laki semua. Jadi asobah itu rata-rata laki-laki semua, kecuali satu nanti yang asobah. Kalau tadi kan rata-rata banyak perempuan ya Pak ya. Jadi nanti laki-laki disebutnya di asobah ya, pertemuan yang akan datang. Jadi panjenengan jangan khawatir, gak disebut plus. Aku wis duduk
babu juga apa enggak punya istri, wis anak enggak ada semua. Sing ono iki kesempatan iki dulur laki-laki, saudara laki-laki. Oh gak ono blas rek. Ruwet niki. Ndak, insyaallah nanti kita sebutkan di asabah. Karena asabah itu rata-rata nanti laki-laki. Mohon maaf atas segala kurangan, semoga menjadi ilmu yang manfaat. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.